Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara perayaan hari ulang tahun ke-495 Jakarta di Monas. Upacara dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain ASN, peserta upacara terdiri dari TNI, Polri, hingga perwakilan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 10 pendaftar pertama untuk mengikuti upacara langsung bersama Anies di Monas. Dalam sambutannya, Anies berharap Jakarta terus berbenah agar menjadi kota internasional yang diakui dunia. Hari ini kita merayakan Jakarta Hajatan. Tahun ini kita mengambil tema kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Kita membangun kota ini dengan semangat kerjasama, dengan keinginan untuk selalu mempercepat dan meningkatkan posisi Jakarta menjadi salah satu kota global dunia. Ini adalah kerja luar biasa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ya, Jakarta kini berusia 495 tahun. Seiring bertambahnya usia, Jakarta hadir dengan wajah baru. Seperti Jakarta International Stadium, Jakarta International Airport Circuit, jembatan penyeberangan orang ikonik, dan penambahan ruang terbuka hijau. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai rumah yang nyaman dan ramah lingkungan di tengah pesatnya kemajuan peradaban. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi catatan penting untuk Jakarta menjadi kota global dunia, termasuk Jakarta yang bebas macet dan banjir. Lari pagi ke Kemayoran, beli nasi untuk bekal ke Taman Sari. Hari ini Jakarta Hajatan, kota kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Assalamualaikum, selamat ulang tahun Jakarta ke-495. Di Jakarta semua makin oke, kanan kiri terlihat kece, trotoarnya, taman-tamannya, jembatannya, dan transportasinya. Di Jakarta makin pada betah, tua muda jadi makin cinta, fasilitasnya wah semua ada, warganya jadi makin muda. Foto kanan kiri, selfie sendiri, atau wifi literally bikin happy. Berasa banget gue jadi jenik, karena locationnya semua estetik. Naik angkot gratis, tinggal ngesor. Sepedaan di jalur, jangan ngepot-ngepot. Kongko di taman, nikmatin banyak hotspot. Hilangin stres, gak perlu repot-repot. Tuh, lihat tuh, stadion, pantai, dan jembatan. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada having fun. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada girang. Tuh, lihat tuh, love you Jakarta, hati gue senang. Yo, di Jakarta semua makin oke, kanan kiri terlihat kece, trotoarnya, taman-tamannya, jembatannya, dan transportasinya. Di Jakarta makin pada betah, tua muda jadi makin cinta, fasilitasnya wah semua ada, warganya jadi makin muda. Bisa ngedeprok, gelaran tinker, di taman-taman sambil makan leker. Ke kota tua datang ke museum, senja di pantai santuy sambil senyum. Kongko di skatepark atau main sepatu roda, ada juga tempat olahraga berkuda. Foto pre-wedding di jalanan Jakarta, adu jadi makin cinta. Tuh, lihat tuh, stadion, pantai, dan jembatan. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada having fun. Lihat tuh, orang-orang pada girang. Tuh, lihat tuh, love you Jakarta, hati gue senang. Sekali lagi dong, Pak. Di Jakarta semua makin oke, kanan kiri terlihat kece, trotoarnya, taman-tamannya,
cinta, fasilitasnya wah wah semua ada, warganya jadi makin muda. Jakarta hajatan ke-495 di tengah kota yang terus tumbuh, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan juga warganya. Dari depan Museum Sejarah Jakarta, saya Ajat Turatma hadir dalam MNC News Prime Spesial di hajatan Jakarta. Pergi ke toko membeli pita. Jangan lupa pulangnya ketemu sama Po Irma. Selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-495. Tepuk tangan untuk Jakarta. Sudah ada Kojek Rap Betawi. Tadi kalau saya perhatikan lirik-liriknya itu mencerminkan kecintaan dan Jakarta kekinian. Iya. Bang Kojek, menurut Bang Kojek hari ini Jakarta seperti apa? Hari ini Jakarta menurut saya seperti yang ada di lagu saya barusan. Jakarta love everybody. Jadi Jakarta makin hari makin membangun kotanya dan mencintai warganya. Di luar itu sebagai seorang seniman, melihat Jakarta memberikan ruang nggak bagi seniman-seniman Betawi khususnya begitu untuk bisa berekspresi? Ya, alhamdulillahnya kan di zaman sekarang juga ada peraturan daerah yang menetapkan 8 ikon kebudayaan Betawi, terus juga makin banyak juga tempat-tempat atau ruang-ruang publik yang menempatkan budaya Betawi di sana gitu. Kayak peraturan daerah itu harus taman-taman, mal-mal, hotel-hotel harus kasih pertunjukan Betawi kan setiap minggunya. Nah dari situ kita ngerasa itulah ruang berekspresi kita, makanya anak muda Betawi harus terus berekspresi, harus terus berinovasi agar budaya nggak mati. Jadi nggak salah dong, kolaborasi, akselerasi, elevasi. Yes, benar, nggak salah banget. Karena kan dengan adanya kolaborasi kita bisa terus membangun gitu. Kita punya banyak pemikiran yang bisa digabungkan jadi suatu hal yang menakjubkan. Baik, gitu. ini kita berada di Kota Tua dan kita senang sekali ya. Di tengah upaya kita untuk terus tetap dengan protokol kesehatan, tapi sudah ada kelonggaran dan kita bisa lihat antusiasme masyarakat itu begitu luar biasa sekali. Iya. Kalau melihat Jakarta dari sisi potensi-potensinya, apakah sudah semuanya dikembangkan oleh pemerintahnya? Ya, di era kini alhamdulillah kita baru berkurang lah pandeminya. Jadi kita lagi sama-sama bangkit, semoga masyarakatnya sama-sama paham bahwa pemerintahnya juga melakukan yang terbaik buat masyarakatnya. Dan jangan sampai kelonggaran ini dibikin jadi benar-benar longgar dan akhirnya nanti pandeminya ada lagi, COVID-nya ada lagi, kita nggak bisa berekspresi, kemajuan ekonomi juga lama, kemajuan seni budaya lama, makanya kita sama-sama harus mendukung agar Jakarta ke-495 tahun ini bisa makin maju sama-sama. Tapi untuk seniman tetap ada perhatian ya? Tetap ada perhatian. Alhamdulillah saya kebetulan jadi anggota Dewan Kesenian Jakarta sekarang di Komite Musik sebagai mitra strategis gubernur dalam pemajuan seni dan budaya. Jadi ketika udah di dalam, saya bisa mendorong gubernur untuk melakukan banyak hal. Mendorong gubernur untuk membuat perda, untuk kemajuan seni budaya Betawi gitu kan bareng teman-teman di Dewan Kesenian Jakarta. Mudah-mudahan yang saya lakukan, yang saya fokuskan, mudah-mudahan ini bisa dinikmati bagi semua seniman yang ada di Jakarta. Baik, tapi kalau berbicara tentang Jakarta dengan tadi kemajuan-kemajuan dan sudah diekspresikan dalam lirik-liriknya, ada nggak masih PR-nya untuk Jakarta? Ya PR-nya di Jakarta tuh ya paling kita nih warganya nih masih banyak yang jadi sumbu pendek. Dikomporin dikit meledak, dikomporin dikit meledak. Mudah-mudahan pemerintahnya juga ngademin, rakyatnya adem dan Jakarta makin hari jadi makin adem gitu. Itu yang kita harapkan karena kita tahu ya Jakarta ini sebagai salah satu barometer politik nasional yang setiap hari selalu riuh begitu. Tapi gimana caranya supaya ini anak muda Jakarta supaya kita nggak ikut riuh gitu? Kita nggak ikut riuh sama hal-hal yang memang hoax gitu segala macam. Harus sekarang kita lebih pintar. Kalau dapat berita cari lagi bener nggak nih berita. Jangan langsung tangannya jempolnya disebarin kemana-mana. Ujungnya yang rusuh kita juga, yang berantem kita juga. Nah, yang di atasnya mah tetap duduk di bangku yang nyaman dan di bawah AC. Jangan sampai warga Jakarta diadu domba sama hal-hal yang kayak gitu. Baik, tapi dari beberapa ikonik tadi ya, Jakarta dengan wajah barunya ada stadion, pantai, jembatan. Begitu. Apakah itu sudah menggambarkan keadilan pembangunan di Jakarta menurut Anda? Ya, kalau dari segi stadion yang saya tahu ya, Stadion Jakarta International Stadium ini, itu kan juga tadinya ada warga Kampung Bayam nih, yang di sisinya gitu. Dan sekarang warga Kampung Bayam sedang dibangunkan lagi perumahannya kan.
Jadi mereka tetap bisa tinggal di sana, mereka tetap bisa bercocok tanam, menjual bayam, dan anak-anaknya nggak perlu pindah jauh dan pindah sekolah dan lain-lain gitu. Menurut saya hal-hal yang seperti itu jangan menggusur, tapi cukup menggeser. Baik. Nah, mudah-mudahan itu jadi keadilan sosial. Artinya bagi warga pembangunan Jakarta. fisik yang kita tahu memang itu menjadi salah satu juga kebanggaan Yap. pemerintah Provinsi DKI Benar. Jakarta, juga setara dengan keadilan masyarakatnya gitu ya. Benar-benar, jangan asal kita ngebangun gedung megah gitu, cuma sekedar mencari uang tapi tidak memberikan ruang, Ya. kalau menurut saya gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang mudah-mudahan pemerintahnya lebih santai, lebih oke. Karena saya pernah lihat tuh di sosial media ya, Ya. ada Satpol PP ngusir supir bajai di pinggir jalan gitu, bukan dengan marah-marah, tapi dikasih pantun sama dia, dikasih pantun untuk tidak parkir di situ gitu. Nah jadi kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya warga juga kalau dikasih tahu dengan baik, insya Allah warga juga melakukannya dengan baik. Jadi Gitu. pendekatannya tetap humanis. Betul. Dan itu Anda sudah rasakan. Alhamdulillah saya rasakan, walaupun pasti masih banyak kekurangan yang harus dibenahi gitu. Mudah-mudahan siapapun pemerintahnya harus berani meneruskan hal-hal baik sebelumnya. Iya. Jangan mentang-mentang pemerintahan baru, ujung-ujungnya, gue nggak mau, nih yang benar adalah gue. Nggak ada tuh yang benar adalah gue. Yang ada adalah kebaikan kita semua bagi warga Jakarta semua. Tapi gitu. tetap punya harapan dong Punya untuk Jakarta harapan. ke 490. Apa harapannya? Ya harapannya untuk Jakarta ke 495 tahun, ya Jakarta menjadi tempat orang untuk mengejar cita-cita dan cinta. Iya. Dan Jakarta sedang memberikan cintanya bagi kita, jadi sama-sama kita menukar cinta agar semua punya cinta bagi Jakarta. Baik. Gitu. Ini kalau Jakarta punya pantun nggak? Punya pantun buat Jakarta, yang pasti kalau saya orang Betawi sendiri ya, saya cuma berpesan nih, tukang sawi namanya Bang Maman. Cakep. Jangan ngaku Betawi kalau cuma jadi preman. Wah, ini tentu ya untuk bisa mengekspresikan Ya. diri. Saya juga punya pantun. Yuk, sikat Bang. Malam hari main ke kali, Cakep. mainnya ke bambu apus. Cakep. Kita akan segera kembali, tetaplah di MNC News. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC Media dimanapun berada, 2 tahun sudah peringatan Hari Jadi Kota kita dirayakan dalam kondisi sunyi karena kita bersama sedang berperang melawan pandemi. Tahun ini kita bangkit kembali dan alhamdulillah perayaan tahun ini kita sebut sebagai Jakarta Hajatan yang kental dengan selebrasi, mengusung tema kolaborasi, akselerasi, dan elevasi yang diharapkan kita bisa sama-sama memperkuat kerjasama, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan posisi kita menjadi posisi kota global. Semoga ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk makin optimis dengan masa depan kota kita. Mari kita rayakan Jakarta Hajatan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC News, Jakarta tahun ini memasuki usia ke-495. Jakarta telah melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Namun ibu kota mampu pulih dan ekonomi mulai berjalan. Ini semua berkat kerjasama yang baik dari seluruh warga. Selamat ulang tahun Jakarta. Mari sambut Jakarta Hajatan, kolaborasi, akselerasi, elevasi. Terima kasih. Salam hormat untuk seluruh warga Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.